Puji Tuhan, prosper people, I grow, I go, I glorify. Sudah duduk di kanan kiri, katakan hidupmu penuh dengan mujizat. Silakan duduk Bapak Saudara semuanya, puji Tuhan. Ya puji Tuhan, sebulan satu sekali kita diberi kehormatan untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan, yaitu untuk pembangunan Beva Center. Mari bersama kita siapkan taburan yang terbaik pekerjaan Tuhan di pagi hari ini. Mari bersama kita angkat taburan kita, bersama berdoa. Maka anda berdoa saya untuk pembangunan Beva Center. Dalam tahun juga saya pasti menuai 100 kali ganda, bahkan 1000 kali ganda. Saya orang sangat diberkati Tuhan dan saya menjadi kaya, kira makian kaya. Sehingga saya menjadi sangat kaya untuk kemuliaan Tuhan, memperluas kerajaannya dan mendukung nanti kerajaan. Dan mari semuanya sinabur bersama katakan amin. Dan berikut adalah laporan keuangan Beva Center untuk bulan Januari 2025. Puji Tuhan, mari bersama kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kaulah sandaran hidup kami ya Tuhan, tempat kami berharap, sumber kekuatan, sumber pengharapan. Dalam sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan. Sebab hanya Yesus yang kita andalkan dan ku percaya. Sama katakan, dalam sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Katakan, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan hanya Yesus. Kaulah sandaran hidupku, gunung
Lebih lagi katakan, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu perlindungan, kota bentengku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus, Yesus, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir. Terima kasih Tuhan, ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Hanya Engkau yang ku andalkan Tuhan, sumber pengharapan, sumber kemenangan. Tuhan, kami takkan takut, kami takkan gentar. Terima Tuhan, dengan iman, segenap hati bersama katakan, Kaulah sandaran hidupku, sampai akhir. Yesus, hanya Yesus. Oh, oh. Kaulah sandaran gunung batu, sampai akhir. Yesus, Yesus, hanya Engkau yang. Mari musik menyembah, bersama kita sembah, dengan syukurmu, dengan sembahmu kepada Tuhan. Sandaran hidupku, Kau yang ku andalkan Tuhan, percaya selamanya. Terima kasih Tuhan. Lindungan, sumber pertolonganku Tuhan. Sembah, sembah. Bersama kata, Kaulah
sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus hanya. Mari Tuhan saja katakan, Kaulah sandar. Jemaat Tuhan saja kamu katakan, Kaulah sandaran hidupku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Mari sembah Dia. Oh, hanya Engkau yang satu-satunya ku andalkan, ku percaya, ku berharap. Angkat suaramu, angkat sembahmu kepada Tuhan. Come on. Oh. Kau beri kekuatan, Kau beri harapan bagiku. Terima kasih Tuhan. Kau gunung batu, kota bentengku. Oh, mari sembah. Kau kuatkan, teguhkan. Mari bebaskan roh, sembah Tuhan, sembah Dia. kasih Tuhan.
akhir Tuhan. Sampai akhir hidupku. ku nyatakan Yesus. Hanya Yesus. Kaulah sandaran hidupku. Gunung batu Dan perlindungan sampai akhir. Nyatakan, serukan, oh, lebih lagi katakan. Kaulah sandaran hidupku. Gunung batu dan perlindungan. Yesus hanya Engkau, Yesus hanya Engkau yang ku andalkan. Mari bisik lagi katakan, oh, Kaulah hidupku, gunung batu dan perlindunganku. Lebih lagi katakan, oh, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindungan. Oh, ku nyatakan Yesus. Hanya Engkau yang ku andalkan. Shekalayana, Yesus satu-satunya yang ku andalkan. Shekalayana. Terima kasih Tuhan. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kemenangan, oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan memulihku. Lebih lagi katakan, oh, satu-satunya yang ku andalkan. Engkau sumber
kedamaian. Satu-satunya yang satu-satunya yang percaya. Jembuku Tuhan memulih. Mari sembah, satu-satunya ku percaya andalkan. Mari sembah. Satu-satunya terima kasih Tuhan, sembah Dia lebih lagi. Satu-satunya sumber pengharapan, kedamaianku, itu Kau Yesus. Jemaat Tuhan, jemaat Tuhan saja katakan bersama kawan. Satu-satunya yang satu-satunya yang sumber kedamaian, satu-satunya dunia yang satu-satunya yang ku percaya Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Mari bangkit berdiri semuanya. Sama-sama sekali lagi katakan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya
Tuhan memberkati. Tuhan penyembuh. Boleh tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi katakan haleluya. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu, katakan, kami tidak sanggup tapi Tuhan sanggup. Katakan sama saya, kami tidak sanggup tapi Tuhan sanggup. Kami tidak mampu tapi Tuhan mampu. Kekuatan yang baru dari Tuhan mengalir atas kita semua. Sampaikan firman-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus yang percaya diberkati. Sama-sama berkata, amin. Shalom. Prosper people say. Kurang semangat, lebih semangat dong. Prosper people say. I go, I glorify. BFA. Lihat kiri kananmu, BFA. Church your home. Amin. Tepuk tangan paling meriah. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Saudara, semua diberkati Tuhan. Gimana kabarnya? Yang semangat, gimana kabar saudara? Lambaikan tangannya. Saya sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Amin. Itulah iman, kami percaya, maka kami berkata-kata. Jadilah seperti yang engkau imani. Amin. Dalam bulan ini kita dapat rema kekuatan bergantung kepada Allah. Saudara, Tuhan kadang memaksa saudara untuk semakin bergantung kepada Tuhan. Ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, firman Tuhan berkata terkutuklah. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita berkata, Tuhan aku gak sanggup, Engkau sanggup. Anda sedang terhubung, Anda mulai terhubung dengan kekuatan yang maha besar, yaitu Tuhan sendiri. Amin. Ketika engkau berjalan, engkau berpikir aku bisa, go ahead. Sampai engkau ada di satu titik, kamu gak sanggup, Tuhan sanggup. Dia more than able, lebih dari sanggup, lebih dari hebat saudara. Amin. Saudara, untuk mengalami kuasa Tuhan, yang pertama datang pada Tuhan apa adanya. Jangan pura-pura. Jangan pura-pura bahwa saudara kuat. Jangan pura-pura saudara mampu. Datang aja. Ketika Anda pura-pura, ya udah go ahead. Satu perempuan Sirofenisia berseru kepada Yesus, Yesus anak Daud, help me, tolong aku. Tuhan dengar. Tapi Tuhan membisu. Kenapa? Karena dia datang dengan pura-pura. Sebab sebutan Yesus anak Daud, karena memang dia adalah anak secara manusia keturunan Daud. Itu hanya orang-orang Yahudi yang memanggil. Yesus anak Daud, Yesus anak Daud. Itu hanya orang Yahudi. Pertanyaannya, kenapa perempuan Kanaan atau perempuan Sirofenisia tadi manggil Yesus dengan sebutan itu? Karena dia mendengar, dia melihat Yesus berjalan dari satu desa ke desa, satu kota ke kota. Berbuat baik, menyembuhkan orang sakit dan buat mujizat di antara orang Yahudi. Maka dia berpikir dia harus jadi orang Yahudi. Supaya Tuhan tolong dia, supaya Yesus tolong dia. Maka dia berpura-pura, sok akrab bahwa gue juga orang Yahudi, you tolong saya. Ketika dia berkata terus Yesus anak Daud, Yesus anak Daud. Yesus diam. Sampainya dia berteriak kuat, Yesus anak Daud tolong saya. Baru Yesus ngomong apa? Satu kalimat. Aku diutus hanya untuk domba Israel. Maksudnya waktu keselamatan buat bangsa lain belum tiba. Kapan
keselamatan kabar baik untuk bangsa lain di luar Yahudi dimulai ketika Yesus mati di kayu salib. Sebelum Yesus mati di kayu salib, dia hanya diutus untuk orang Yahudi. Maka perempuan Kanaan yang anaknya sakit, atau perempuan Sirofenisia yang anaknya sakit, dia berpura-pura jadi orang Yahudi supaya Yesus tolong dia. Ketika engkau berpura-pura, aku kuat Tuhan, aku bisa Tuhan. Tuhan membisu. Tapi ketika engkau berkata, Tuhan, aku gak bisa, aku minta tolong. Maka engkau sedang terhubung dengan kekuatan yang dahsyat. Bahunya cukup kuat untuk menahan saudara bersandar. Dadanya masih terbuka, lapang untuk menaruh kepala saudara. Menangis di dada Yesus. No problem, gak apa-apa. Pandanglah dia sebagai Bapa yang sangat baik. Jangan mengupayakan berkat untuk datang kepadamu dengan kekuatanmu. Saya ulangi, tolong lihat saya. Jangan mengupayakan dengan kekuatanmu untuk dapat berkat. Tapi bersandarlah kepada kebaikan Tuhan. Dia Bapa yang sangat baik. Dia bukan Bapa yang pelit. Dia Bapa yang gak menahan keselamatan. Maka dia juga Bapa yang tidak menahan berkat keuangan buat saudara. Dia juga bukan Bapa yang menahan kesembuhan buat saudara. Dia Bapa yang sangat-sangat baik. Apapun keadaanmu hari ini, more than able. Dia lebih dari sanggup. Dia lebih dari mampu untuk tolong saudara. Amin. Saudara lihat laporan pembangunan tadi. Kalau lihat begini saya juga ngomong, Tuhan gue gak sanggup. Bagus, aku yang akan sanggup. Jangan, itu yang pertama, jangan datang dengan pura-pura. Datang apa adanya. Yang kedua saudara. Ya, begitu perempuan tadi, akhirnya Yesus ngomong, aku diutus hanya untuk domba Israel. Perempuan ini berlutut. Maka 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Rendahkanlah dirimu di tangan Tuhan yang kuat. Saya menceritakan seorang perempuan Sunem yang melewati lembah dan gunung, Tuhan gak tinggalkan. Perempuan Sunem ini saudaraku, setiap kali Elisa datang, dia memberi Elisa jamuan makan yang luar biasa. Sampai akhirnya perempuan Sunem ini membangun sebuah mes untuk Elisa tinggal. Seperti kapel kecil untuk Elisa berdoa. Itulah yang dia bisa mampu berikan untuk Tuhan. Yaitu dibangun kapel. Tahu nggak Bapak Ibu, ternyata kapel yang dia bangun itu adalah benih yang Tuhan berikan. Untuk pelipat gandaan dan mujizat yang Tuhan akan lakukan bagi dia. Setiap kali kita ingat benih, kita harus ingat benih bukan untuk dimakan, benih untuk ditabur. Setiap kali petani ingat tabur, yang ada dalam pikirannya apa? Nggak lama lagi panen. Sebab nggak ada taburan, nggak ada panenan. Nah saudara, perempuan Sunem ini bertahun-tahun dan suaminya udah jadi tua. Kisah itu ada dalam kitab 2 Raja-Raja. Perempuan Sunem ini nggak punya anak. Tapi Tuhan more than able. Sekalipun suaminya dikatakan, suaminya telah menjadi tua. Alias nggak punya lagi kemampuan untuk reproduksi. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup. Kurang mantap aminnya. Akhirnya dia punya anak. Perempuan ini kaya. Keluarga Sunem ini kaya. Sunem sebuah desa. Sampai akhirnya saudaraku, anak ini bertumbuh remaja. Ini ibarat perjalanan hidup mereka ada di gunung. Iman adalah percaya. Tuhan ada saat engkau di gunung keberhasilan. Tuhan juga ada saat engkau ada di lembah kekelaman. Tempat tinggalmu bukan di lembah. Kalaupun hari ini engkau sedang ada di lembah, engkau hanya melewatinya. Dan engkau pun melewatinya tidak sendirian. Tuhan memegang tanganmu untuk membawamu keluar dari lembah. Amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Lebih meriah lagi tepuk tangannya, katakan amin. Anak remaja ini Bapak Ibu akhirnya apa? Sakit dan mati. Tuhan bangkitkan anak yang mati ini lewat Elisa. Dan kemudian saudaraku, satu kali negeri itu kelaparan. Perempuan Sunem dan suaminya ini ngungsi ke negeri lain. 7 tahun. 7 bicara angka sempurna untuk krisis. Suami istri Sunem ini pulang kembali ketika kampungnya sudah mulai membaik. Ketika dia datang ke kampung halamannya, rumah, ladang, semua yang dia punya diambil secara tidak sah oleh orang. Kepada siapa dia mengadu? Rendahkanlah dirimu. Dia merendahkan diri kepada raja. Dan berkata, "Raja, tolonglah aku." Tahu nggak Bapak Ibu, ketika dia ada di sana, Gehasi, bujang Elisa, sedang ada di situ. Sedang dipanggil oleh raja, karena raja pengen dengar cerita tentang Elisa dan mujizat yang dia lakukan. Ketika Gehasi sedang cerita, ada mujizat lagi raja. Anak dari keluarga Sunem yang mati dibangkitkan. Ketika lagi ngobrol gitu, perempuan Sunem lagi datang. Gehasi bilang, "Ini raja yang aku ceritakan." Raja kemudian mungkin mendengar ceritanya dan kemudian perempuan Sunem tadi bilang, "Raja, ladangku, rumahku habis diambil orang." Pak, Bu, benih yang Anda tabur akan membawa Anda pelipat gandaan. Lalu raja bertanya dan perempuan itu menceritakan semua kepadanya. Kemudian saudaraku, raja, kita baca sama-sama. Kemudian raja menugaskan seorang pengawal istana menyertai perempuan itu dengan pesan, "Pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri itu sampai sekarang." 4 tahun masa pandemi. Mungkin banyak uang, banyak kesempatan, banyak bisnismu yang diambil oleh si jahat. Secara tidak sah. Saya berdoa, engkau akan lihat. Angkat tangan saudara. Raja ini gambaran Tuhan berkata, "Pulangkan segala milik." Pulangkan segala milik jemaat BFA. Bahkan sampai hasil-hasilnya 4 tahun ini hilang, dikembalikan. Dalam nama Yesus, yang percaya berkata, amin. Percaya saja, bersandar pada kebaikan Tuhan. Amin. Ketika engkau menyadarkan diri pada kekuatanmu, engkau akan habis, engkau akan stres. Tapi ketika engkau bersandar pada Tuhan, Mazmur 1 berkata, engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada waktunya, yang gak layu daunnya. Dan apa saja yang kau perbuat, Tuhan buat berhasil. Amin. Datang apa adanya. Kalau hari ini Anda rasa gak kuat, Tuhan, aku udah gak kuat untuk masalah anakku, serahkan anakmu pada Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan, aku gak mampu tapi engkau mampu. Aku gak sanggup tapi engkau sanggup. Amin. Kurang mantap aminnya, amin. Yes. Yang pertama, saudara, Anda lihat kemudian Yesus ngomong, "Aku diutus hanya untuk domba Israel." Perempuan Sirofenisia ini merendahkan diri. "Tuhan, tolong aku." Pagi ini juga, rendahkan dirimu dan bilang, "Tuhan, tolong aku." Dia Tuhan yang baik. Pak, Bu, Yesus bilang apa lagi? Yesus bilang gini, enggak baik memberikan roti yang untuk anak-anak kepada anjing. Tapi perempuan ini berkata, "Benar Tuhan, tapi anjing makan remah-remah dari meja tuannya." Kunarion, anjing kesayangan. Yesus mengubah kata anjing dengan kunarion, anjing kesayangan, anak anjing kesayangan. Perempuan ini kemudian Yesus berkata, "Besar imanmu ibu, jadilah padamu seperti yang kau imani." Seketika itu juga anaknya di luar sono, nggak ikut loh, nggak bareng, nggak dibawa loh, ngalami kesembuhan.
Hari ini mungkin Anda sedang berdoa untuk anak, untuk istri, untuk suami. Mungkin ada di kota lain yang sakit atau mengalami apapun. Ketika kau datang apa adanya, Tuhan tolong aku. Pulanglah dan jadilah padamu seperti yang kau imani. Mujizat, kesembuhan, pertolongan Tuhan, saya percaya terjadi. Saya berkali-kali melihat mujizat Tuhan. Dia Allah penyedia. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, datang pada Tuhan. Jangan mengandalkan ciptaan. Karena kita sedang khotbah tentang rema kekuatan bergantung. Bergantunglah pada Tuhan. Sebab ciptaan telah dikutuk. Ciptaan telah jatuh dalam dosa. Hanya bergantunglah pada pencipta. Seorang yang buta datang minta doa kesembuhan. Minta kesembuhan dari Tuhan. Tuhan meludah ke tanah. Dan aduk itu. Ditaruh di mata orang buta tadi. Kita yang melek aja ditutup dengan tanah yang dicampur dengan air ludah atau air biasa. Kita jadi sulit melihat. Ketutup. Apa maksud Yesus? Dulu saya berpikir ini Tuhan menunjukkan dia punya banyak cara. Betul dia punya banyak cara. Sampainya Tuhan menunjukkan kepada saya satu pengertian. Jangan berharap kepada ciptaan. Apa itu ciptaan? Langit bumi beserta isinya, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan. Jangan berharap kepada ciptaan. Yesus ingin menunjukkan ketika orang buta tadi, Yesus taruh tanah. Tanah artinya apa? Ciptaan. Apa yang bisa ciptaan lakukan? Nggak bisa. Kemudian Yesus nggak berhenti di situ, dia berkata kepada orang buta ini, pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam. Arti kata Siloam yang diutus. Artinya menunjuk kepada siapa? Yesus yang diutus oleh Bapa. Maka hari ini Bapak Ibu, ketika engkau mengandalkan pencipta, yaitu Yesus, basuhlah dirimu dalam Yesus. Yesus adalah kolam Siloamu. Dan kau akan melihat mujizatmu terjadi. Amin. Apa yang enggak mungkin, mungkin bagi Allah. Amin. Engkau sakit. Pak, berarti enggak boleh minum obat? Boleh. Tapi ketika engkau minum obat, sebab Tuhan juga kasih hikmat untuk para dokter. Tuhan juga kasih hikmat untuk para ilmuwan menemukan obat-obatan. Tapi sekali lagi, kita bukan beriman pada obat, kita beriman pada Tuhan. Amin. Ketika kita percaya pada Tuhan, beriman pada Tuhan, apa yang medis bisa lakukan, lakukan. Tapi jangan berharap kepada ciptaan, berharap kepada pencipta. Engkau sedang kekurangan dalam finansial. Engkau mungkin berharap pada ommu yang kaya. Atau pamanmu, atau abangmu, atau kokomu yang kaya raya. Itu ciptaan. Engkau akan kecewa. Berharap kepada pencipta. Amin. Saudara, ketika Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan, saya sempat berpikir. Kenapa ya Tuhan gak kasih saya istri yang punya orang tua tuh gembala gereja besar gitu loh. Mungkin Anda yang pasangan-pasangan muda juga pernah mikir, kenapa gue gak punya mertua konglomerat gitu loh. Boleh gak saya mikir begitu? Kalaupun gak boleh udah terlanjur. Amin. Saya mikir saudaraku, ketika lihat istri saya, kenapa lu bukan anaknya Pak Alek Abraham Tanu Seputra gitu loh. Atau anak gembala gereja besar gitu loh. Karena beberapa teman saya pendeta, dia saudaraku jadi kan gak mulai dari nol kan. Mantunya Pak Alek, mantunya Pak Yusuf Mawar Saron, mantunya siapa, kan kayaknya enak gitu loh. Udah langsung terbang lah, kita kan merangkak-rangkak dari bawah, ngorek-ngorek gitu loh. Ya Fani, barang yang sudah dibeli gak bisa dikembalikan. Mungkin kamu udah mikir kenapa bukan anak orang kaya, udah dibeli kan? Udah dibeli kan? Nggak bisa dikembalikan. Bu Selvi juga
Bersyukur. Oh enggak, amin, amin. Yes, amin. Saya sempat berpikir juga seperti itu, saudaraku. Karena apa? Loh, Pak Alek punya anak perempuan cuma satu. Saudaraku lebih tua dari saya udah nikah. Saya dulu mikir kenapa Budion bukan anak gembala gereja besar gitu loh. Jadi kan saya mulai tinggal, udahlah saudaraku udah ada modal. Ini saya kasih tahu saudara. Justru Tuhan mau kita nggak bergantung pada ciptaan. Ya bukan berarti salah kalau Anda menikah dapat anak orang kaya. Alhamdulillah. Bersyukur, puji Tuhan. Kalau nikah dapat anak gembala gereja besar, puji Tuhan. Tapi saudaraku, Anda dan orang itu punya kesempatan yang sama. Bukan apa dan berapa yang kamu punya, tapi siapa yang kamu punya. Anda punya Yesus, katakan saya orang berhasil. Karena saya punya Yesus. Angkat tangannya, saya punya Yesus. Saya orang berhasil. Amin. Tulis itu di cermin, sehingga setiap kali saudara bercermin, Anda membaca, saya orang berhasil. Saudara kau tahu, Yusuf diproses sedemikian rupa. Pak, Bu, Yusuf itu punya kakek buyut, itu orang kaya raya loh. Namanya siapa? Abraham. Kemudian kakeknya Yusuf, Ishak, lebih kaya dari Abraham. Bapaknya Yusuf konglomerat, namanya siapa? Yakob. Tapi Anda lihat, Yusuf dilucuti sedemikian rupa. Dibuat tidak berdaya. Dibuat nggak punya apa-apa. Yusuf dibuat bukan nol lagi, minus. Nggak punya pengalaman kerja jadi budak. You tahu, Yusuf nggak punya masa depan. Skema dunia melihat orang seperti Yusuf, udah habis. Mungkin skema dunia, lihat saudara beberapa yang mungkin sedang mengalami proses seperti Yusuf. Mungkin orang berkata, kamu habis, saya mau beritahu. Enggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mau pulihkan saudara kembali. Yusuf dibuat seperti itu. Seperti rema khotbah pagi ini kita lihat saudaraku. Pemulihan kekuatan dan penyediaan. Pemulihan kekuatan dan kuasa penyediaan. Yusuf dibuat seperti ini. Anda tahu dari seorang yang biasa di rumah dengan segala yang dia punya, tiba-tiba dibuang ke sumur, dijual jadi budak. Orang miskin masih punya masa depan. Budak nggak punya masa depan. Karena budak itu saudaraku seperti aset. Kumaha nubogana. Kumaha yang punya. Jadi budak itu mirip mobil. Mau dijual, mau dibuang, mau dibakar, kumaha aing, kira-kira begitu. Kalau Anda pernah pergi ke kota Efesus, saudaraku di Turki, ada tempat saudaraku, bekas tempat sauna bangsawan Rom saat itu. Dan kisah yang ada, budak saudara, musim dingin, ada budak yang kalau musim dingin itu perutnya dipotong, dibuka. Untuk tentara-tentara Rom itu menghangatkan badan kakinya. Dia masukin kakinya ke perut yang sudah dibelek tadi. Itu nasib budak, nggak punya masa depan. Skema dunia akan mengatakan Yusuf nggak punya apa-apa. Yusuf nggak punya masa depan. Tapi sekali lagi, Yesus lebih dari sanggup. Yesus lebih dari mampu. Saya kemarin Januari saya liburan ke Solo. Stasiun Solo Balapan adalah stasiun tempat terakhir saya ketemu dengan ibu saya. Saya lahir tanpa saya tahu siapa papa saya. Saya naik kelas 2 SD, baru naik kelas 2 SD. Saya dibawa ke stasiun Solo Balapan. Saya naik kereta ke Pemalang. Seperti anak kucing dibagi-bagi saudara. Kami kakak beradik 5, 2 disuruh ke Pemalang. 2 taruh di Jakarta, 1 taruh di Lampung. Kayak anak kucing dibagi-bagi. Enggak lama setelah itu ibu saya meninggal. Kayak enggak punya masa depan.
Saudara, Yusuf mulai dari kaya. Dia lebih gak enak lagi. Dari kaya, habis jadi budak. Itu gak gampang. Kalau saya mulai dari miskin, masih gampang. Gak pernah kaya kok, jadi biasa aja. Betul gak? Anda gak pernah naik mobil enak. Tapi biasa naik mobil kemudian saudaraku jalan kaki, itu gak mudah. Yusuf mengalami itu. Amin. Saya mulai Bapak Ibu ketika mulai gereja ini, nobody no money. Kami hanya berempat, saya, Budion, 2 anak, Revival dan Chris. Kita mulai di lantai 6, 2-3 orang. You tahu drum pertama yang kita bisa beli, itu di toko barang bekas Jalan Karapitan. Dengan uang hasil kerjalah saya dapat. Ketika beli drum bekas kita udah, waduh puji Tuhan. Maka ketika saudaraku Tuhan bawa tambah diberkati, sekarang kita bisa membangun gedung. Udah habis 75 miliar, masih ada 70 miliar lagi yang harus kita tempuh. Saya lihat gitu, mau ngandelin siapa? Andelin Tuhan aja udah. Pemulihan kekuatan, pagi ini saya mau berdoa. Kekuatan dan kuasa penyediaan buat saudara, Tuhan pulihkan. Next saudara. Pada hari Sabat yang lain. Jadi yang pertama tadi apa? Tolong diingat. Jangan datang dengan pura-pura. Yang kedua, jangan andalkan ciptaan. Bilang sama saya, jangan datang pura-pura. Datang apa adanya. Bilang sama saya. Yang kedua, jangan mengandalkan ciptaan. Andalkan pencipta. Nah, setelah itu baru ini. Pada hari Sabat yang lain, Yesus masuk ke sinagog dan mengajar. Di situ ada seorang pria yang lumpuh tangan kanannya, stroke. Bukan lumpuh semuanya, bukan lumpuh kakinya, hanya tangan kanannya. Berikutnya. Ahli Taurat, orang Farisi, biasa lihat-lihat Yesus mau ngapain nih? Mau nyembuhin orang nih, di hari Sabat nih, kerja nih. Sehingga mereka bisa menyalahkan Yesus. Berikutnya. Namun Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu dia berkata kepada orang yang tangannya lumpuh itu, bangunlah, berdirilah di tengah-tengah, maka bangunlah dia dan berdiri. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, aku tidak bertanya kepadamu, mana yang diperbolehkan di hari Sabat, bikin yang baik atau berbuat jahat, bunuh orang atau nyelamatin orang. Ayat 10. Lalu Yesus memandang sekeliling mereka semua dan berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Orang itu melakukan demikian. Sama-sama baca. Dan tangannya disembuhkan dengan sempurna. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Tangannya disembuhkan dengan sempurna. Lebih benar lagi tepuk tangannya, katakan haleluya. Amin. Pak, Bu. Lihat baik-baik. Tangan kanan. Mana? PowerPoint. Gambaran kekuatan dan penyediaan. Tangan kanan adalah gambaran kekuatan dan penyediaan. Maka Bapak Ibu kalau di gereja BFA, pernikahan, maka seorang ayah nanti Pak Handi akan nganter putrinya, digandeng dengan tangan kiri Pak Handi. Tangan kiri yang mengapit anak gadis. Ini menggambarkan seorang ayah yang melindungi, menjaga, merawat anak perempuannya. Dihantar ke Tuhan untuk dinikahkan dengan pria pilihannya. Tangan kanan adalah gambaran seorang ayah untuk mencari nafkah, untuk menafkahi keluarganya. Ketika tangan kanan ini lumpuh atau stroke, maka gambaran kekuatan ini runtuh. Dan kuasa untuk menyediakan nafkah buat dirinya maupun keluarganya habis. Pagi ini saya mau bicara buat saudara, mungkin tanganmu secara fisik enggak lumpuh, tapi engkau sedang lumpuh dalam kekuatan ekonomimu. Saudara, inilah tangan kanan, gambarannya itu. Sebab kita makan dengan tangan kanan,
Kita nulis dengan tangan kanan, saya nggak bicara yang kidal ya. Yang kidal kan jumlahnya jauh lebih sedikit daripada yang normal. Bukan berarti kidal itu nggak normal, tapi yang normalnya kan kanan. Dari kecil kita dibilang, ayo kalau salaman, tangan kanan. Nggak ada orang tua salaman, tangan kiri. Pasti disuruh. Pernah ngajarin ketika salaman dengan tangan kiri, terus karena kalau perlu kaki kiri, enggak kan? Kasih tangan kanan. Bilang sama saya, apa? Orang tua kita ngajarin begitu toh? Makan dengan tangan, tanda tangan dengan tangan kanan. Salaman dengan tangan, hormat dengan tangan. Pernah lihat tentara hormat dengan tangan kiri? Ini ada tentara yang singer. Oh siap langsung. Kalau Anda hormat dengan tangan kiri, kira-kira sama komandan diapain? Tempeleng Pak. Tuh, iya. Hormat tangan kanan. Walaupun dia misalkan kidal, tetap nggak boleh hormat pakai tangan kiri. Betul nggak? Hormat pakai tangan kanan. Orang Sunda bilang pamali pakai tangan kiri. Tangan kanan gambaran kekuatan dan penyediaan. Dan orang ini lumpuh. Artinya apa? Kebanggaannya runtuh. Kuasa penyediaannya enggak ada. Ini gambaran mungkin usahamu, bisnismu 4 tahun ini yang selama ini kamu banggakan habis. Sehingga kamu enggak punya kuasa penyediaan. Habis. Ketika Tuhan memulihkan, menyembuhkan, bukan hanya sekedar kekuatanmu yang dipulihkan, tapi kuasa penyediaannya juga dipulihkan. Berikutnya saudara, dalam setiap berkat Tuhan yang kita alami, percayalah bahwa lebih banyak berkat akan datang kepadamu. Maksudnya begini, lihat saya, ketika Tuhan kasih kamu berkat, di dalamnya ada berkat lain yang kamu gak tahu, itu lebih banyak daripada itu. Saya ulangi lagi. Dalam setiap berkat, renungkan ini. Dalam setiap berkat yang Tuhan berikan kepadamu, di situ ada lebih banyak berkat lagi yang mungkin Anda nggak sadar. Apakah itu namanya? Next saudaraku. Sama seperti ada banyak benih dalam satu buah. Demikian pula setiap berkat Yesus mengandung banyak benih untuk ditabur. Yang akan terus menyediakan lebih banyak berkat bagi Anda dan keluarga Anda. Pak Bu, seorang yang dipulihkan tangannya tadi, kekuatannya pulih. Kemudian dengan kekuatannya dia bekerja. Dan dalam pekerjaan itulah benih dia. Dengan bekerja tadi dia menghasilkan, menafkahi istrinya, anaknya, dirinya sendiri. Hal yang sama, perhatikan mulai hari ini. Ketika Tuhan kasih Anda berkat, di dalamnya ada benih yang harus Anda tabur. Supaya apa? Lebih banyak lagi berkat yang Anda akan terima. Tuhan titipkan itu untuk penyediaan bagi saudara. Artinya apa? Tuhan bukan hanya pulihkan, sembuh dari lumpuh, dari stroke sembuh. Tapi Tuhan apa? Pulihkan kuasa penyediaan. Siapa yang percaya? Amin. Berikutnya saudara. Apakah kekuatan dan kemampuan Anda untuk memenuhi kebutuhan hari ini lumpuh? Dilumpuhkan karena masa pandemi, hancur, modalmu habis. Yesus berkata pagi ini kepada saudara, ulurkan tanganmu, sembuhlah dan pulihlah dengan kekuatan untuk memenuhi kebutuhan dirimu dan keluargamu. Sehingga tanganmu bukan di bawah, tapi di atas. Pagi ini saya berdoa, Tuhan memulihkan kekuatan dan kuasa penyediaan. Ulurkan tanganmu. Ketika tangan terulur bicara apa? Bergantung pada Tuhan. Tuhan, aku gak sanggup, tapi Engkau sanggup. Aku gak mampu, tapi Engkau mampu. Yang pertama datang apa adanya. Kalau kamu rasa hatimu lemah, bilang aja Tuhan, aku gak sanggup, tapi Engkau sanggup. Aku gak mampu, tapi Engkau mampu. Ingat, perempuan Sunem 7 tahun, hasilnya, rumahnya, ladangnya diambil dengan cara tidak sah. Ketika dia merendahkan diri, 1 Petrus 5 ayat 6, rendahkanlah dirimu di tangan Tuhan yang kuat, maka dia akan memuliakanmu pada waktunya. Dia akan meninggikan engkau pada waktunya. Amin. Saudaraku, 7 tahun, angka 7, angka sempurna.
7 kali orang benar jatuh, maksudnya jatuhnya sudah glosor, tengkurap, nyudrek, dan sebagainya. Sempurna. Tuhan masih bisa bangkitkan kembali. Amin. 7 tahun. Hasil ladang, tanah, rumah diambil orang dengan cara tidak sah. Tuhan kembalikan beserta dengan hasilnya. Apa yang hilang dalam hidup kita? Ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bergantung seperti Yusuf. Engkau akan lihat. Tuhan pulihkan Yusuf bukan 2 kali lipat. Tuhan pulihkan Yusuf dulu anak saudagar kaya. Anak konglomerat. Tuhan pulihkan Yusuf jauh lebih kaya dari bapaknya. Bam, naik jadi raja. Semua kekayaan dia punya. Bahkan orang-orang jual tanahnya, jual ladangnya. Semua jadi milik Yusuf. Gak ada gandum yang keluar tanpa seizin Yusuf. Ketika Tuhan pulihkan, engkau akan lihat bukan 2 kali lipat. Lebih dari itu. Ketika engkau bergantung pada Tuhan. Pilihan ada di tangan saudara. Bergantung pada Tuhan atau pada kekuatan sendiri. Ketika saudara bergantung pada kekuatan sendiri, engkau lumpuh seperti Yusuf. Hari ini mungkin ada yang lumpuh di antara saudara. Tuhan hanya ngomong, ulurkan tanganmu. Terimalah, sembuhlah. Terimalah kekuatan dan kuasa penyediaan. Kita akan melihat kebaikan Tuhan. God is good all the time. Tuhan itu baik. Berapa banyak percaya Tuhan itu baik? Lambaikan tangannya. Berharap pada kebaikan Tuhan. Engkau akan lihat. Enggak akan ditahan. Semua yang baik dicurahkan padamu. Berapa banyak yang mau? Ulurkan tanganmu. Terimalah kesembuhanmu. Bangkit berdiri. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan, pahitnya kenyataan, dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku boleh angkat tangannya sama-sama. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Amin. Hanya nama Yesus, berikanku harapan. Hanya nama Yesus. Amin Tuhan. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Berikanku kepastian. Bapak Ibu buka hatimu, buka tanganmu. Yesus berkata, di tengah orang banyak, ulurkan tangan. Jadilah sembuh, pulihlah kekuatan, dan pulihlah kuasa penyediaan. Untuk engkau menafkahi dirimu dan keluargamu. Berhenti mengandalkan kekuatan diri sendiri. Berhenti mengandalkan ciptaan
Sebab ciptaan sudah jatuh dalam dosa. Ciptaan sudah terhilang. Andalkan pencipta. Basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Berikan dirimu dibasuh di dalam Yesus. Kolam Siloam kita. Dan jadilah engkau melihat perkara-perkara yang dahsyat dalam hidup. Mungkin kita nggak buta secara jasmani. Tapi kita mengalami kebutaan di dalam keindahan dan berkat yang Tuhan sudah sediakan. Kita tertutup sehingga itu kita nggak melihat karena iblis menghalangi. Memang iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang untuk memberi kelegaan. Hari ini saudaraku, ulurkan tanganmu, saya berdoa. Tuhan Yesus berkata kepada setiap kita, ulurkan tanganmu. Jadilah sembuh. In the name of Jesus. Jadilah sembuh, pulihlah kekuatanmu. Dan pulihlah kuasa untuk menyediakan. Tidak tergantung waktu krisis apapun. Dan 7 tahun masa yang hilang. Perempuan Sunem. Angka sempurna untuk kehilangan. Angka yang sempurna ketika haknya diambil. Angka sempurna ketika semua hasilnya diambil secara tidak sah. Raja di atas segala raja. Pagi ini berfirman kepadamu, apa yang hilang, apa yang diambil oleh setan, oleh iblis, dikembalikan kepadamu. Tidak kurang satu pun, dikembalikan lagi. Dan setiap berkat yang Tuhan berikan kepadamu, Tuhan memberi berkat yang lebih besar. Lihat, ada benih yang harus kamu tabur. Ada benih yang harus kamu tabur dan kamu akan melihat benih itulah letak pelipat gandaan yang akan terjadi untuk hari-hari ke depan. Saat ini mungkin kau berkata, aku gak mampu, aku gak sanggup. Datang, jangan pura-pura bilang, aku gak sanggup, tapi engkau sanggup. Aku gak mampu, tapi engkau mampu Tuhan. Datang apa adanya. Andalkan pencipta dan katakan, Tuhan tolong aku ulurkan tanganku. Dan hari ini terimalah kesembuhan, pemulihan, dan setiap kelumpuhanmu. Dan setiap kelumpuhanmu. Haleluya. Panggil nama Yesus. Sama-sama katakan. Haleluya. Hanya nama Yesus. Amin. Lagi angkat tangannya. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Berikan. Sekali lagi Bapak Ibu. Suami istri boleh bergandeng tangan. Suami istri, anak, orang tua boleh bergandeng tangan. Percikan darah Yesus, berjalanlah maju. Tanpa lemah, tanpa miskin. Berikan Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.
Sekali lagi Bapak Ibu, ulurkan tangan saudara kepada Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepada setiap kita, ulurkan tanganmu dan terimalah kesembuhanmu. Jadilah kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Dan mulai sangat bergantung kepada Allah. Dan Tuhan juga pulihkan kuasa penyediaan bagimu. Semua kelumpuhan dalam seluruh aspek kehidupanmu hari ini disembuhkan Tuhan, dipulihkan Tuhan dalam nama Yesus. Dan mulai hari ini kuasa penyediaan terjadi kepadamu. Engkau akan melihat tanganmu diberkati. Engkau akan melihat tanganmu diurapi. Engkau akan melihat kebaikan Tuhan. Arahkan, bersandarlah pada kemurahan Bapa. Dia sangat bermurah hati kepadamu. Dia tidak menahan berkatnya, mujizatnya, kesembuhan. Dia sangat baik bagimu. Kalau untuk orang kafir, perempuan Sirofenisia, sekalipun belum waktu Tuhan, ketika dia minta tolong, Tuhan tolong. Terlebih kita anak-anaknya. Kita anak-anaknya datang merendahkan diri minta tolong. Tuhan pasti tolong. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Pertolongan Tuhan datang untukmu. Kemenangan, kelimpahan mengalir atasmu. Dalam nama Yesus. Semua yang lumpuh dipulihkan. Dan kuasa penyediaan yang mati bangkit kembali. Dan kami akan melihat mulai hari ini. Gak ada seorang pun dari engkau yang miskin lagi. Yang berkekurangan lagi. Semua diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih untuk mujizat kesembuhanmu, untuk firman-Mu. Dan sebagai tanda syukur kami akan menyembah Tuhan dengan harta kami. Berkati semua tangan yang memberi, yang menabur. Dan sebelum kami pulang kami terima berkat Tuhan. Arahkan hatimu, angkat tanganmu. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya serta memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Kekasih Tuhan pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi kita. Cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis ya Roh Kudus menyertai memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati berkata, amin. Silakan saudara, shalom. Baik, sebentar Bapak Ibu, shalom. Ya, petugas akan membawa kantong kolektor bagi saudaraku yang mau memberi persembahan cash, masukkan di kantong-kantong yang diedarkan. Saudara, satu pengumuman dari saya. Halo, shalom. Rabu datang ibadah kita perjamuan kudus. Setiap Rabu di tempat ini kita ada perjamuan kudus. Mari datang setiap hari Rabu ada perjamuan kudus di tempat ini. Kok enggak amin ya? Amin. Bapak Ibu ada kuasa dalam perjamuan kudus, makanya Bapak Ibu ayo seperti renungan YouTube hari ini, berjalanlah maju tanpa menjadi lemah, tanpa menjadi miskin. Itu bicara tentang tubuh dan darah Tuhan. Maka tiap Rabu mari datang di sini, di Baros Kamis. Kalau Anda nggak bisa Rabu, Kamis di Baros. Kalau nggak bisa Kamis, Rabu di sini. Bisa dua-duanya, puji Tuhan. Alhamdulillah, syukur, haleluya, amin. Kok nggak amin ya, amin. Oke Bapak Ibu ya. Bagi Bapak Ibu yang mau beri persembahan secara e-money, QRIS, M-Banking, silahkan ada QRIS-nya, ada M-Banking-nya. Ya, ada nomornya, silahkan. Baik. Oke, kemudian itu pembangunan, terima kasih untuk taburan Bapak Ibu. Karena taburan saudara kita bisa membangun, teruskan menabur, karena itu benih. Dan saya percaya Tuhan yang akan melipat gandakan jadi panen yang dahsyat bagi Anda. Amin. Oke semuanya shalom, amin. Kurang mantap aminnya, amin. Puji Tuhan. Baik saudara, saya undang hari Rabu, oke minggu depan ibadah 4 kali di tempat ini. Baik saudara, mohon maaf saya nggak bisa salaman dengan saudara, karena saya harus terbang ke Baros, saudara. Saya harus khotbah di Baros jam 10.15 ibadah, nanti dari Baros ke sini lagi, ibadah yang jam 11. Puji Tuhan ya, umur saudaraku udah hampir kaucap tapi masih kuat ya. Puji Tuhan, karena kuasa Tuhan. God bless you, shalom, amin. Selamat pulang.